Oke. Apa yang kita bicarakan hari tadi? Hari ini 5 Oktober pulang kerja, kita mau bahas tentang Hari Guru Sedunia nih, Pak. Jadi pada tanggal 5 Oktober itu diperingati sebagai Hari Guru ditetapkan oleh UNESCO. Bapak Safrizal sebagai guru Indonesia di luar negeri, bagaimana sih pandangan Bapak tentang Hari Guru, Pak? Aduh, luar biasa ya. Ini profesi guru, profesi yang dimuliakan secara apa ya? Katanya dimuliakan, tetapi tidak sejahtera. Oh begitu. Bukan tidak, kurang sejahtera. Kurang sejahtera. Kurang sejahtera. Mungkin kita lihat teman-teman kita ya, teman-teman kita di Indonesia sangat dilematis kehidupannya, khususnya masalah guru. Mungkin demikian Farid. Oke, walaupun zaman sudah berkembang, kemudian opportunity, kesempatan untuk guru sudah semakin banyak. Contohnya kita udah bisa sampai ke luar negeri, bisa dikirim oleh kementerian mengajar anak-anak Indonesia. Kesempatan itu terbuka lebar sebenarnya untuk guru, Pak. Masalah kesejahteraan ini jadi dilematis. Menurut Pak Safrizal, titik permasalahan sebenarnya itu di mana sih, Pak? Oke, iya. Mungkin bagi kita yang mengajar di luar negeri, kita sudah melihat ya beberapa teman-teman kita di Arab Saudi yang mengajar sekolah Arab Saudi sangat luar biasa mereka apresiasi pemerintahnya. Kita lihat pemerintah kita juga mengapresiasi sih dengan tunjangan mengapresiasi, tapi perlu lebih. Perlu lebih. Kenapa? Karena kita lihat apa ya, ada beberapa yang apa ya sudah lama mengajar tetapi tidak diakui secara apa ya tertulis melalui apresiasi. Misalnya tidak lulus P3K dengan beberapa aturan-aturan yang sebenarnya aturan itu bagus, tetapi ketika pemerintah membuat aturan itu tidak langsung kena ke guru, tidak sampai informasinya kepada guru. Oh begitu. Itu dia. Ataupun guru sudah mendapatkan informasi, orang yang mengambil kebijakan itu kurang memahami informasi tersebut. Itu contoh sini ya. Contoh. Kasus nih, saya melihat nih. Ada beberapa teman nih, ketika tahun berapa ya yang dianjurkan guru swasta harus ke negeri. Oh iya. Iya, Pernah dengar. Ya kan? Ada teman-teman kita yang ngajar di swasta harus ke negeri. Kalau nggak ke negeri, habisilah. Mereka berlomba-lomba dari swasta pindah ke negeri. Begitu pindah ke negeri sekarang mau balik lagi aturannya. Jadi dulu harus sertifikasi. Dapat sertifikasi, ada sertifikasi, ada dapat afirmasi nilai. Kemarin tidak ada. Pada akhirnya semuanya tidak tercover ya Pak. Tidak tercover, ya. Artinya bagus, cuma ya itu tadi berubah-ubah aturannya. Regulasi seperti apa sih yang sebenarnya dibutuhkan di Indonesia agar semua guru bisa merasa sejahtera, semua guru bisa mendapatkan haknya sebagai pendidik yang setara dengan profesi-profesi lain? Menurut Pak Safrizal, regulasinya diubah gimana sih sebaiknya? Iya, gimana ya? Saya melihat upaya pemerintah sudah bagus, cuma kalau bisa jangan diubah-ubah. Oh gitu. Supaya guru guru pun bisa memplanning, saya harus begini. Itu dia, itu yang pertama. Selanjutnya berbicara kesejahteraan pasti kita coba belajar lah di beberapa negara lainnya, mereka menginvestasi negara mereka itu dari pendidikan, melalui pendidikan investasinya. Artinya mereka jor-joran ke pendidikan. Salah satunya ya bagian terkecil adalah guru itu sendiri. Diberikan bukan hanya apresiasi berupa materi, tetapi juga ada kesejahteraan lainnya. Misal apakah itu apakah itu dari segi kesehatan, kan? Ataupun dari itu anak-anak guru. Ini sangat menyedihkan loh. Ini sedikit. Gimana? Teman-teman guru yang PNS itu, yang anaknya masuk ke perguruan tinggi, itu mereka mendapat apa ya? UKT maksimal. Iya, UKT maksimal yang PNS. Padahal itu tok sendiri ya PNS tadi, sedangkan anaknya ada sekian. Pernah mendengar? Ini juga pernah. Iya, saya pernah dengar juga kayak gitu. Jadi memang dilematis ya Pak ya, secara kesejahteraan kurang, tapi dipandang di masyarakat itu status sosialnya tinggi gitu ya Pak. Dianggap status sosial tinggi, dianggap orang berada, padahal sebenarnya kesejahteraannya kurang, jadi dilematis. Sehingga nanti kalau urusan haknya rendah, tapi kewajibannya jadi tinggi gitu ya, jadinya kayak gitu ya Pak ya. Tapi dengan pemerintah membuka kesempatan P3K lebih banyak,
semuanya prioritas guru-guru lama itu diutamakan untuk mendapatkan status P3K, itu bukankah bentuk kepedulian pemerintah terhadap guru-guru, Pak? Nah, itu yang saya bilang tadi. Itu salah satu bentuk kepedulian, tetapi regulasinya berubah. Oh gitu. Jadi P3K yang awal dengan P3K yang sekarang itu nggak konsisten aturannya. Benar. Saya melihat demikian di lapangan. Ataupun ada misinformasi di kalangan bawah. Misalnya yang saya bilang tadi, dari guru guru swasta pindah ke negeri, sekarang sudah lain lagi. Habis itu guru lama dengan orang yang baru lulus, ya kan, mahasiswa yang baru lulus, fresh graduate, kan. Nah, itu juga saya lihat ada tumpang tindih. Ya, artinya dan satu hal lagi ini mungkin kalau bisa pemerintah mendengarnya. Masalah jam mengajar guru ini. Oh iya, gimana Pak sebaiknya? 24 jam seminggu apakah kurang ideal? Nah, ketika guru hanya dihitung dengan 24 jam mengajar, itu jadi salah. Karena kan tugas kita bukan hanya mengajar. Ya, jadi idealnya gimana? Idealnya itu diberikan sedikit keleluasaan kepada setiap sekolah untuk membagi tugas guru. Karena kan tugas guru bukan hanya mengajar. Ada yang piket, kan? Ada yang piket. Piket itu pun berbeda dan sekolah lain loh. Ada yang sekolah yang harus jemput siswanya. Oh iya. Jemput siswanya ke pedalaman, ini dia baru balik. Itu kan jamnya kan juga proses belajar mengajar kan juga kalau dihitung ke jam masuk kan ini dia. Dan saya kira juga harus diberi sedikit kebebasan kepada sekolah mengenai jam mengajar supaya tidak ada gap antar guru-guru. Begitu. Ya. Dengan variasi jam mengajar itu bukannya malah semakin membuka celah perbedaan antara guru di satu tempat dengan tempat yang lain, kecemburuan dan juga perbedaan perlakuan. Pada akhirnya timbul lagi gesekan-gesekan antara guru ini. Nah, ini kita kan perlu berupaya. Yang sekarang kita lihat gesekan mengenai jumlah jam. Mungkin yang saya katakan tadi, karena kan setiap sekolah ada keunikannya masing-masing. Ya kan? Ada keunikannya, ada keunggulannya masing-masing. Mungkin dari keunggulan dan keunikan tersebut perlu ada beberapa guru yang melakukan proses bukan mengajar saja, proses mendidik itu di luar jam itu. Nah, itu dia. Nah, seperti pembina ekskul, pembina pramuka, dan juga pembina karakter itu kan di luar proses, ada kalanya di luar proses jam mengajar. Nah, itu dia. Terakhir nih, untuk meningkatkan kesejahteraan guru, mungkin nggak hanya menunggu regulasi pemerintah gitu Pak. Sekarang kan banyak banget nih kesempatan untuk berkembang gitu, banyak banget peluang-peluang, bahkan bisa mengajar sampai ke luar negeri, bisa ikut program pertukaran guru, pelatihan di luar negeri yang kayak gitu Pak. Gimana sih supaya bisa mengubah mindset guru ini bahwa nggak selamanya kita tuh menunggu regulasi dari pemerintah, tapi kita mencoba mencari informasi dan bertumbuh gitu Pak dengan segala peluang-peluang yang ada gitu. Nah, ya saya setuju tuh. Pertanyaan ini menarik sebenarnya. Karena kenapa? Karena kita jangan hanya menyalahkan pemerintah kan. Kita juga harus menyalahkan diri sendiri. Artinya apa? Kita juga harus harus melihat peluang. Melihat peluang bahwa kita ini bukan hanya sebagai mengajar menjadi guru, kita juga bisa memanfaatkan ilmu kita. Misalnya saya sosiologi, bukan hanya guru. Sosiologi identik dengan penelitian, dengan menulis. Ilmu fisika juga demikian. Nah, kita lihat peluang-peluang bukan hanya yang ada di Indonesia, juga ada di luar negeri. Kita lihat peluang-peluang bukan hanya di dunia pendidikan, tetapi di dunia lain yang menunjang di dunia pendidikan. Nah, peluang tersebut melalui mana? Open informasi sekarang, melalui internet, media sosial. Nah, itu kita tulis. Kalau misalnya nih ada peluangnya di bulan ada dibuka misal kegiatan apa itu di bulan 2. Ini sudah lewat kan. Tapi kita bisa kolom karena tahun depan akan ada bulan 2. Kalau saya berdiri saya catat itu. Iya, persiapan lebih awal dicatat. Oke, tahun depan saya proses. Mungkin demikian. Oh iya, benar. Jadi selain kita kritisi peluang dari pemerintah, regulasinya, kita juga harus bertumbuh sendiri sebagai seorang guru.
Hebat sekali obrolan kita hari ini ya. Obrolan menunggu maghrib. Pulang kerjaan ya. Aduh. Udah. Udah. Gak jelas ya. Gak jelas.